Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Farhan ya, jadi sekarang kita coba mengulang lagi memimpin berdoa teman-temannya di sini. Yang lainnya dinonaktifkan soundnya biar untuk Farah supaya bisa memimpin doa pagi ini. Farah bisa dimulai, Dok. Farah. Farah. Baik, mungkin Farah karena gangguan sinyal ya tidak bisa terdengar, tapi di sini sudah masuk. Baik, untuk pagi ini siapa yang memimpin doa? Oke, Fairuz, silakan, Dok. Memulai pelajaran hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi Bu Nur sudah mengirimkan di grup untuk pembiasaan hari ini. Siapa yang sudah melakukan pembiasaan sholat duha dan sudah mengirimkan foto angkat tangan? Boleh pakai IC-nya, ada gambar tangan seperti ini, boleh diklik. Ya, boleh diklik, ada gambar raise hand, tangannya diklik. Alhamdulillah, semua sudah melakukan pembiasaan sholat duhanya ya. Terus siapa yang sudah mengerjakan tugas literasinya hari ini? Angkat tangan. Ada yang mau menceritakan literasi hari ini? Menceritakan tentang apa? Kecuali Fairuz tadi sudah memimpin doa. Siapa? Literasi, gambar literasi pagi ini bercerita tentang apa? Siapa yang mau bercerita? Selain Fairuz, boleh angkat tangannya. Erisa mau menceritakan, Dok? Literasi pagi ini bercerita tentang apa? Virus corona. Ya, virus corona. Kenapa dari cerita itu, dari gambar bercerita itu? Kita disuruh kenapa dari virus corona? Kita disuruh apa dari gambar itu, Nduk? Mencuci tangan. Mencuci tangan, apalagi ada Siti Khori itu siapa ya namanya ya? Tutup. Menjaga jarak. Menjaga jarak, ya. Apalagi disuruh apalagi dari literasi itu? Memakai hand sanitizer. Memakai hand sanitizer. Terus yang ditutup mulut itu apa? Menggunakan masker, tidak keluar rumah. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5A memang hebat literasinya. Anak-anak sebelumnya Bu Nunuk cek dulu siapa yang tidak hadir di Google Meet hari ini.
Bima, Rafa, Chandra, Chandra, Gibran. Gibran. Terus siapa lagi? Siapa? Berarti Vanessa, Fadil, Bima, Chandra, Gibran. Ya, Gibran sudah berarti 5 yang bisa masuk ya. Tadi untuk Gibran sama Chandra sama Fadil sudah izin ke Bu Nunu ya. Untuk yang lainnya nanti coba Bu Nunu tanya kenapa ya, Bu Nunu carikan informasinya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Nunu ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian. Semua dilihat di kolom chat. Di situ nanti diketik jawabannya ya. Bu Nunu tulis pertanyaan di situ. Tahu kolom chatnya yang ada gambar kayak balon. Tahu ya? Untuk yang pakai HP diklik, dicari di tanda titik 3. Tanda titik 3 di pojok, di situ ada pesan dalam panggilan. Lah. Ya, sekarang dijawab itu di situ ada pertanyaan, dijawab. Alhamdulillah semua merasa sehat ya. Siapa yang belum mengetik? Terus pertanyaan yang kedua, alhamdulillah semua merasa senang ya. Iya, Pak. Farah senang. Salsa senang. Terus apa yang saya pikirkan saat ini ditulis di kolom chatnya. Arisa masih raise hand, kenapa, Nduk? Apa, Bu? Arisa masih raise hand, kenapa, Nduk? Kok raise hand-nya masih menyala? Ada yang mau ditanyakan? Oh, apa yang saya pikirkan saat ini? Saka itu siapa ya, Saka ya namanya ya? Kapan? Oh, Naila, kapan masuk sekolah? Ada yang tanya pelajaran, ingin lihat belajar. Yang dipikirkan saat ini belajar, pelajaran. Oh, pinter-pinter semua anak kelas 5A ya. Ada yang sudah kangen sekolah. Saat ini semua pikirannya di belajar, alhamdulillah. Baik anak-anak, tadi yang kita lakukan itu adalah kita belajar mengenali diri kita sendiri. Jadi kita, apa sih yang kita rasakan saat ini? Terus bagaimana dengan kondisi tubuh kita bisa mengenali sehat, sakit, lemes, atau bagaimana. Jadi kita belajar mengenali diri kita sendiri. Kita tadi sudah memulai, baik sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang kelainan pada tulang ya. Kelainan pada tulang itu apa saja, ada yang tahu kemarin? Angkat tangan. Ya, Erisa, apa saja untuk kelainan pada tulang? Virus juga angkat tangan. Apa, Nduk? Lordosis. Lordosis, sudah. Arisa sudah 1, apalagi? Lordosis, skoliosis, terus? Kifosis. Bagus, pinter semua. Ya, pinter semua, bagus. Jempol semua. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini
kita juga akan belajar tentang kelainan pada tulang. Kita akan mempelajari apa sih yang menyebabkan kelainan pada tulang itu. Posisi duduk apa saja yang menyebabkan kita mengalami kelainan pada tulang. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bacaan tentang posisi duduk yang benar dan sehat supaya tulang kita tetap sehat. Dari membaca teks itu kita diharapkan nanti bisa mencari ide pokok yang ada di dalam paragraf. Dan kegiatan selanjutnya kita juga akan mempelajari komik tentang kelainan pada tulang. Ya. Jadi setelah nanti kalian menyaksikan video yang ditayangkan oleh Bu Nunu harapkan kalian bisa mencari ide pokok dan membuat komik dari video yang sudah kalian lihat itu. Bisa dimulai anak-anak? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Bisa, Bu. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita ke kegiatan selanjutnya? Tidak. Tidak. Baik. Untuk, ya, sekarang kita perhatikan dulu videonya ya. Ya, di situ ada sebuah bacaan, kalian buka halaman 137. Ya, kalian boleh membacanya sambil membaca dalam hati atau membaca bersama-sama ya. Pada suatu hari Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Katrin, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk yang saya tidak benar, kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami para eksekutif muda dan pekerja kantoran, ya. Berbagai posisi duduk yang tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu. Ya, boleh dibantu membaca Bu Nunu. Siapa ya? Hamda. Haikal ada Haikal. Haikal mana? Saya membaca, Bu. Oh ya, boleh Maka boleh membantu membaca, Sanaila. Tidak baca. Akan mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis di depan komputer dari sedang tidak kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Oke. Jadi keluhan-keluhan yang dialami oleh Pak Zon. Dari sini kita bisa mengambil sebuah ide pokok ya. Ide pokoknya yang mana? Di paragraf berapa? Di kalimat berapa? Pertama. Di kalimat berapa tadi? Awal. Di kalimat awal. Kalimat awal tentang yang mana kalimat awal? Posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Untuk selanjutnya bisa kalian baca nanti tugasnya ya. Nanti tugasnya didengarkan sama Bu Nunu ya, tugasnya. Nanti dibagi 3 kelompok sama Bu Nunu. Untuk kelompok yang pertama itu berarti mengumpulkan dalam bentuk tulisan. Jadi menulis ide pokoknya apa saja. Kelompok yang kedua nanti merekam. Jadi pakai voice note ya. Ide pokok paragraf pertama apa dikumpulkan dalam bentuk voice note. Dan kelompok yang ketiga mengumpulkannya dalam bentuk puzzle. Jadi ditulis nak ngone kertas kecil-kecil, ditulis setelah itu disusun kayak bentuk puzzle. Bisa dipahami tugasnya?
Bisa, Bu. Paragraf 137 sama 138 sudah bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Kegiatan selanjutnya, Bu Nunuk meminta kalian untuk melakukan kegiatan. Kita akan berlatih kegiatan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Ya, langkah yang pertama adalah tarik nafas pelan-pelan, terus dikeluarkan pelan-pelan. Ya, kita mulai hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Pelan-pelan, sambil pikirkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, sudah mulai tenang? Ya, kita kembali lagi ke materi selanjutnya. Nih. Bu, kenapa saya nggak ada videonya? Nggak ada. Yang lainnya ada apa tidak? Ada. Mungkin sinyalnya di virus Agak jeleret, Bu. ya, gak apa-apa. Lah di situ ya, bisa dibaca ya. Kita akan belajar tentang komik. Komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga bentuk jalan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Itu dilihat itu komik di halaman 140 ya. Itu komiknya. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Itu contohnya komik. Komik dari bacaan sebelumnya ya. Nah, sekarang tugas selanjutnya, kalian akan disuruh membuat komik sesuai dengan salah satu tema di situ. Ada tema sikap dan posisi membaca yang benar, proses pembuatan gerabah, dan berolahraga. Nanti contoh komiknya seperti halaman tadi diberi gelembung-gelembung percakapan ya. Ada yang belum paham? Bu Nunu mau tanya, Ya. menggambarnya memakai gambar tangan atau fotokopi? Ngeprint. Usahakan gambar pakai tangan ya. Di situ tadi ada 3 tema, posisi sikap dan posisi membaca yang benar, terus proses pembuatan gerabah dan berolahraga. Jadi nanti kalian buat komik, gambar bercerita yang ada gelembungnya, seperti contoh tadi, boleh minimal 3 percakapan atau 4 percakapan ya. Temanya pilih sesuai yang kalian inginkan di buku gambar. Usahakan diwarnai, dikasih sing ceria-ceria, biar nilainya semakin bagus. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada. Jadi untuk tugas kali ini, nanti kelompok 1 tadi membuat ide pokok dengan ditulis di buku tulis temanya, kelompok 2 direkam suaranya, kelompok 3 membuat puzzle. Untuk yang komik ini nanti kelompok 1 menggambar ya. Kelompok 2 menceritakan gambarnya. Yang kelompok 3 mempraktekkan gambarnya. Bisa dimengerti? Bisa. Fotonya siapa saja? Nanti datanya di grup WA ya, kelompok 1, 2, 3 ya. Ya. Dan tugasnya juga nanti Bu Nunuk share di kelompok di grup WA. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak.
Baik anak-anak, Pak hari ini kita tadi sudah belajar yang pertama mencari ide pokok dari bacaan, posisi duduk yang benar dan sehat. Selanjutnya kita belajar tentang komik ya. Ada yang tahu apa tadi yang dimaksud dengan komik yang sudah kita pelajari? Komik tadi apa? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ya, jadi komik itu adalah suatu gambar yang tidak bergerak tapi disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Ada yang tahu tadi tujuan membuat komik itu apa selain virus? Tujuannya untuk apa? Untuk menghibur orang. Memperjelas, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar. Untuk membaca, untuk memperjelas. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, bisa dikeluarkan buku diari hariannya. Sudah. Ya, ditunjukkan dulu ke Bu Nunuk ya, ditunjukkan buku diarinya. Ya, sekarang tuliskan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Ditulis di situ. Ya. Oh, perasaannya Haikal senang. Ya, bisa ditulis di buku diarinya ya. Oke, boleh sambil ya ditulis sambil pegang emosinya. Bagaimana perasaannya kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nanti ditulis. Oh, semuanya senang, alhamdulillah. Tadi waktu sebelum pembelajaran senang, terus setelah pembelajaran senang. Terus ditulis lagi, ditambahi. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Pelajaran apa yang ingin saya pelajari setelah saya mengetahui pelajaran hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang kelainan pada tulang, posisi duduk apa saja yang bagus untuk tulang kita agar tetap sehat, dan tentang cara membuat komik. Dari materi hari ini, materi selanjutnya yang ingin kalian pelajari apa? Ditulis di buku diari hariannya. Sudah? Ada yang mau ingin menyampaikan sekarang membaca diari hariannya? Angkat tangan. Diari hariannya hari ini. Siapa yang mau membaca diari hariannya yang ditulis tadi? Naila? Salsa? Virus? Haikal? Kemana ini kok nggak ada suaranya? Ya, oke, Virus, coba disampaikan, dibaca. Diari harian dibaca bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini dan apa yang ingin dipelajari selanjutnya dari materi hari ini. Bisa dibaca? Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran daring hari ini adalah sangat senang. Ya. Materi yang saya ingin pelajari setelah pembelajaran hari ini adalah posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Oke, bagus. Jadi setelah kalian membaca bacaan itu, kalian ingin belajar untuk materi selanjutnya bagaimana sih posisi duduk yang baik dan benar sehingga nanti kita bisa menjaga kesehatan tulang kita ya. Itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak, jangan lupa kita selalu memperhatikan kesehatan kita. Ya, tidak hanya tulang saja yang harus kita jaga. Bagaimana kita makan teratur, istirahat teratur, apalagi di masa pandemi ini. Yang terpenting adalah kesehatan kita. Sehingga kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita sukai. Seperti tadi awalnya literasi kita untuk menjaga kesehatan kita selama pandemi ini, yang pertama kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan apalagi memakai sanitizer.
Ya, jadi ya, jadi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, diusahakan tidak keluar rumah. Kita berdoa semoga saja pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi anak-anak di kelas dan bertemu juga dengan teman-temannya. Amin. Materi selanjutnya, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebagai persiapan kalian bisa membacanya di rumah ya. Sekarang Bu Nunu foto terakhir, kameranya dinyalakan, sambil pegang emosinya, sambil pegang buku diarenya. Sebentar ya. Masih loading punyanya Bu Nunu. Pushit. Terima kasih anak-anak atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti Google Meet ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Tadi Virus sudah, sekarang siapa? Oke, Salsa, ayo Dok. Gak pakai ngigit-ngigit kerudung seperti itu, ayo dibaca doa doa setelah pembelajaran. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kak punggungnya? Ini Bun, aku habis belajar, punggung aku sakit. Kamu salah kalau duduk. Terus gimana Bunda caranya? Duduknya yang tegap, kakinya lurus. Posisi duduknya yang bagus. Jangan membungkuk. Oh, begitu ya Bunda. Terima kasih Bunda sudah menyarankan aku. Nah, begitu teman-teman cara duduk yang benar. Sekian informasi dari saya Ahmad Hamdani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nunu. Nama saya Zulfa, saya dari kelas 5A. Saya mau membacakan ide pokok dari bacaan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Paragraf 1 ide pokoknya, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf 2 ide pokoknya, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Paragraf 3 berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Paragraf 4.
Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf 5. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis.